Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Sekarang ngomongin review episode 1 sampai 3 Zona Merah. Kalau ngomongin zombie, ia terkesannya akan ngikutin berapa film kelas A, kelas B, kelas C, di film kayak film Eropa sama Korea. Karena Korea lebih banyak, juga banyak film ngomongin zombie. Apa lo ikutin Kamen Rider Amazon? Ya, konsepnya hampir sama ya kayak membuat. Kalau ini Kamen Rider Amazon, kalau ngomongin zona merah secara luas ya, karena ada misalnya sistem perusahaan kuas, sistem perusahaan yang melakukan uji coba, terus ngomongin tokoh-tokoh yang punya kepentingan, ada beberapa, terus ngomongin beberapa kelompok. Dan jangan dilupa film ini lebih cocok ditonton orang 17 tahun ke atas. Nah, yang menarik dalam film ini ya, selain saya juga akan mengangkat 10 DM yang paling fokus ke ngomong zona merah dan lain-lain. Dari semua series yang ada beberapa konsep yang diambil. Misalnya sistem kuasa perusahaan yang menindas melalui kelas pekerja yang dimanfaatkan, pada ujungnya para pekerja atau warga sekitar yang dimanfaatkan menjadi kelinci percobaan. Itu sedikit banyak mengambil konsep rencana besar. Karena rencana besar ada konsep seperti itu. Ya. Kedua adalah yang paling penting kalau kita ngomongin zombie dikaitin sama mayat hidup. Itu mungkin saya melihat dengan konsep awalnya tidak sama pelekan dengan beberapa cerita yang ada Kristen Hakim di dalamnya. Dan kalian bisa sendiri saya mengucapkan judul series apa. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana menyamakan persepsi antara penonton dan ide sutradara. Itu paling penting. Hingga kita ngomongin ada wabah nih, wabahnya mayat hidup, atau ngomongin pageduk. Jadi kita ceritanya akan menyamakan bagaimana masyarakat menderita terus tambah penderitaan lagi. Konsep awal ceritanya seperti itu. Hingga nanti ada pihak-pihak misalnya wartawan yang mencoba mengulik sisi penindasan dan kebriliasan seorang si Zainal yang diperankan Roma Sardi. Terus ada orang yang memanfaatkan situasi, sama-sama orang kuat namanya Dia Ayu Maharani yang diperankan Rutma ini. Dan terakhir ada pekerja yang dipimpin Ani Kihak diperankan Maya juga mencari anak adiknya. Dan terakhir ada wartawannya. Ceritanya simpel seperti itu dan pasti memiliki daya ledak lah. Apakah akan lambat seperti ular tangga dan Ratu Adil, kita tidak bisa menebaknya. Tetapi kalau udah ngomong daya ide ceritanya, saya ngomongin plus minusnya dulu, gairah ceritanya cukup bagus. Meskipun terakhir kalau ngomongin kritiknya mungkin bisa saya jelasin di episode 4 supaya lebih balance lah menceritakan kekurangannya. Tetapi ngomongin ide cerita ini ya, ini sebuah hal yang baru dan hal yang menarik untuk ditonton. Jadi silakan menontonnya sendiri. Sekian dari saya. Terlebihnya mohon maaf jika suka, silakan.
nonton series ini di video setiap hari Sabtu kalau Sabtu atau Kamis. Jadi like video ini, subscribe pendapat Josek. Jika ada kritik saran atau komentar, jika ada pengen berinvestasi, silakan klik nulis awal dari deskripsi. Akhir kata, selamat malam.